Mohon bantuan kita semua, tolong. Mereka belum tersentuh 4 hari, tolong. Belum tersentuh oleh siapapun 4 hari di sini. Jadi tolong bantu. Orang-orang Malaysia mengirimkan bantuan begitu cepat ya. Bahkan bantuan dari Malaysia paling dulu sampai ke Aceh. Lain dengan bencana alam di NTT sekarang, nggak ada kita lihat negara luar mengirimkan bantuan, apalagi dari Malaysia. Kan banyak yang nonton Benix ya, menteri-menterinya Malaysia nih. Lu harus siap-siap next negara lu yang gempa tuh Malaysia. Korbannya bakal jauh lebih banyak dibanding Jepang. Padahal ini gempa yang mengguncang wilayah timur Indonesia. Kami sangat-sangat butuh bantuan. We really need help. Emas yang ada di bawah bantal ya Bu ya, itu ada 1.800 ton. Ternyata masyarakat Indonesia menyimpan 1.800 ton emas. Nilainya bikin kaget 4.000 triliun lebih. Gak meriahnya pawai karnaval kabinet di Monas, negara open donasi untuk bencana gempa di NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video tentang pertanyaan oleh netizen-netizen daripada Malaysia dan juga netizen-netizen daripada Indonesia. Kenapa yang pasca bencana di Aceh, Malaysia di garda terdepan membantu Aceh? Tetapi kenapa yang di NTT para sahabat yang terjadi gempa bumi sampai 7.7 magnitudo para sahabat ini Malaysia tidak turun tangan? Adakah kalian menengok video Benek yang mengkutuk Malaysia? Mereka mengatakan Malaysia yang akan terkena gempa tersebut, bukan Indonesia. Dari video tersebut para sahabat viral di Malaysia, hati orang Malaysia itu bisa menengok bahwasanya netizen-netizen Konoha memang tak suka kepada Malaysia, suka mengutuk negara Malaysia. Dan akhirnya sekarang pemerintah menolak bantuan asing dan pemerintah tidak punya uang untuk memberikan bantuan, akhirnya menggalang donasi para sahabat. Ini apalah benda. Bahkan pemerintah mengatakan bahwasanya rakyat Indonesia kaya-kaya menyimpan emas di bawah kasur katanya. Ini sampai 1.800 ton katanya para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Emas yang ada di Menko bawah bantal Erlangga itu ada 1.800 ton. Nah kalau Lah, apa urusannya dengan negara? Kan punya warga nih. Nilainya juga luar biasa, 252 miliar. Apa urusannya Pak? Ini punya warga, bukan punya pemerintah. Dari Pegadaian maupun BSI yang 252 billion ini mungkin 20%-nya saja pindah dari ditaruh di bawah bantal ditaruh ke instrumen keuangan ataupun instrumen perbankan di syariah maupun Pegadaian. Mana ada rakyat yang percaya kepada pemerintah di Indonesia? Nanti uangnya dikorupsi. Kita lakukan karena kalau kita lihat Amerika punya stok emas 8.133 ton, kemudian China 2.331, kalau Indonesia 1.800 itu udah langsung di bawah mereka semua. Karena India 880 ton dan Singapura tentu punya juga relatif lebih rendah dari itu. Ternyata masyarakat Indonesia menyimpan 1.800 ton emas. Nilainya bikin kaget 4.000 triliun lebih. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan emas tersebut belum masuk ke sistem keuangan. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat kepemilikan emas India yang sekitar 880 Indonesia, ton. Sebagai ini. perbandingan, emas yang dikelola Pegadaian baru 153 ton, BSI sekitar 20 ton, dan cadangan Bank Indonesia 70 ton.
Bayangkan, jika sebagian kecil saja dari 1.800 ton itu masuk ke pegadaian perbankan syariah atau instrumen investasi, dampaknya bisa sangat besar bagi ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah memperkuat ekosistem bullion melalui Indonesia Bullion Market Association atau IBMA. Ekosistemnya dibangun lengkap, mulai dari tambang, pemurnian, manufaktur, perhiasan, lembaga keuangan, hingga ETF emas. Indonesia ternyata bukan kekurangan emas. Kita hanya perlu mengelolanya agar lebih produktif dan bernilai tambah. Menurut kalian, Emasnya emas ditambang lebih baik orang disimpan luar di rumah di atau Papua. dimasukkan ke sistem keuangan? Punya warga Tulis yang pendapatmu di diusir. sini. Ini baru negara yang gua acungi jempol guys. Vietnam mau memangkas pajak sampai 30%. Ini berlaku untuk yang bagus di PPH Vietnam. individu maupun perusahaan. Jadi skema pemotongan pajaknya ini berlaku untuk yang pendapatan tahunannya itu di atas 10 miliar dong Vietnam. Jadi kalau 10 miliar dong itu kalau dirupiahkan itu sekitar 6,76 miliar rupiah ya. Dan ini berlaku dari tahun 2026 sampai 2027. Jadi program ini guys diusulkan oleh Menteri Keuangan Vietnam, namanya Ngo Van Tuan ya, agak sulit ya gue mengejanya, tapi Menteri Keuangan Vietnam yang mengusulkan program ini guys, dan tujuannya untuk menstabilkan inflasi, terus juga untuk meringankan beban pengusaha kecil, serta untuk menstabilkan produksi dalam negeri ya. Jadi ini memang gila banget Bagus, guys. Menurut Vietnam gua ini. kebijakan ini sangat luar biasa untuk mendongkrak daya saing di Vietnam. Jadi memang kita tahu Vietnam ini tadinya itu sudah memangkas PPN guys. Jadi dari 11% itu menjadi 8%. Hanya dalam pengurangan 3% ini saja Vietnam itu pertumbuhan ekonominya gila-gilaan guys. Lalu ini mau ditambah lagi ya pengurangan untuk pajak guys. Yang mana ini ironisnya ya, di negara kita justru mengejar-ngejar pajak. Terus pajak itu kayak mau dinaik-naikin Iya, gitu betul, ya. di Ya, Indonesia. sini kita miris banget guys, karena negara lain tuh udah berlomba-lomba untuk mendapatkan market global ya. Tentu saja margin mereka kan jadinya bagus ya kalau misalnya pajaknya itu rendah. Otomatis kecepatan untuk ekspansi pabrik-pabrik di sana itu jadi lebih masif. Kita bandingkan dengan negara yang misalnya pajaknya tuh malah dikejar-kejar ataupun penambahan skema pajak-pajak baru. Jadi yang tadinya nggak ada pajak jadi dipajakin gitu ya. Otomatis itu akan menggerus margin dari keuntungan. Ya tentu saja itu akan melambatkan ekspansi dari perusahaan-perusahaan mereka ya, dan itu otomatis akan berdampak ke lapangan kerja. Ya kenapa gue angkat isu ini dan menurut gue ini sangat-sangat penting untuk kita lihat ya guys, karena kita tuh ada di era globalisasi yang mana kita juga istilahnya tuh berkompetisi di negara-negara Betul. tetangga. Dan kalau Negara seandainya kita ASEAN. itu semakin lama semakin tertinggal, ya negara kita otomatis akan semakin terpuruk ya. Ya jadi harusnya Menteri Keuangan kita itu mencontoh ya kebijakan-kebijakan yang memang sudah terbukti ini berhasil ya. Ya memang ini bukan tanpa konsekuensi ya. Pendapatan negara Vietnam pun pasti akan tergerus karena pengurangan dari pajak ini. Cuman untuk jangka panjangnya ini akan sangat menguntungkan. Karena nanti kalau misalnya produk mereka semakin luas ya otomatis pajak yang akan mereka bayarkan itu akan semakin tinggi. Ya kita harapkan ya mudah-mudahan Menteri Keuangan kita itu melihat ya bagaimana mencontoh negara yang mau berkembang itu menjadi negara maju. Menurut gua, selanjutnya yang bakal kena gempa Doa bumi itu untuk Malaysia. Dedek. Percaya nggak lo? Kalau jadi gempa di Malaysia, korbannya lebih banyak tuh dibandingin di Jepang. So, semoga di sini teman-teman kita yang di Benek. Malaysia ya, pejabat di Malaysia, Apalah kan bedek. banyak yang nonton Benik ya, menteri-menteri yang Malaysia nih. Lu harus siap-siap, next negara lu yang gempa tuh Malaysia. Korbannya bakal jauh lebih banyak dibanding Jepang. Jadi dari sekarang nih harus udah disiapin nih mitigasinya nih. Begitu gempanya terjadi supaya korbannya tidak sebanyak itu. Gue udah kasih lu peringatan nih, kan gue orangnya baik. Ya di end of the day kita nggak mau lihat banyak orang yang menderita juga ya di Malaysia kan. Semoga bisa lolos dari mara bahaya. Jadi harus hati-hati lu. Sekali lagi ya teman-teman yang di Malaysia, rakyat Malaysia, hari ini gue udah kasih tahu sama lu, setelah Jepang hancur nih kena gempa, selanjutnya adalah negara Malaysia. Jadi lu harus bersiap-siap dari sekarang. Wajib next turn nih bagiannya Malaysia nih kena gempa nih. Dan korbannya bisa lebih banyak dari korban jiwa yang di Jepang. Kalau lu tidak siap. Dulu masa bencana alam di Sibolga, di Aceh ya, orang-orang Malaysia mengirimkan bantuan begitu cepat ya. Bahkan bantuan dari Malaysia paling dulu sampai ke Aceh. Betul. Lain dengan bencana alam di NTT sekarang, nggak ada kita lihat negara luar mengirimkan bantuan, apalagi dari Malaysia. Bahkan masyarakat
di NTT mengatakan telah menerima bantuan dari pemerintah beras sebanyak 15 kilo, telur 15 biji, dan minyak makan 1/4. Itu aja. Aduh, hai. Kadang-kadang kita ini itulah ya, orang-orang Indonesia ini ditolong oleh negara luar nggak bersyukur. Malah ngatain lagi. Mohon bantuan kita semua. Tolong. Mereka belum tersentuh 4 hari. Tolong. Belum tersentuh Teman-teman, oleh tolong. 4 hari di sini. Tolong Dan bantu. Tolong bantu. Kukori, Benek, Sini Bapak teman-teman bisa Presiden. lihat. Mana? Banyak para pengungsi yang Video tidak 2-3 bisa hari apa-apa. dah di Takut balik ke rumah karena potensi gempa dan tsunami. Lengko sampai Tsunami NTT itu benar-benar Indonesia. nyata di sini. Naik dari bibir pantai kurang lebih 100 meter. Dan di sini ada opa yang sakit, stroke, butuh bantuan kita. Anak-anak yang butuh pampers, orang tua yang butuh pampers. Jadi mohon bantuan kita semua. Tolong. Ini sangat-sangat butuh Laporan bantuan. We IL really need help. Al Jazeera. Al Jazeera, masih ada kawasan NTT terdampak gempa yang belum tersentuh bantuan. Laporan TV Al Jazeera. Karena kami, ya Allah, sekali bantuan dari baik dari pemerintah maupun dari desa. So many homes here were begitu destroyed. banyak rumah di This is sini no hancur. sign of Dari real desa help. Riung, You can see kamu many bisa melihat houses banyak. Lihat beritanya. Negara open donasi untuk bencana NTT. Ini sekelas negara berdonasi. Komentar warga plus 62. Mending gak usah. Karena Apa jangan-jangan takut bersaing sama Peri Irwandi? Karena kemarin kan bencana Sumatera kalah. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, meminta toko-toko penjual makanan langsung kasih akses pangan ke warga yang terdampak gempa magnitudo 7,7 tanpa mikir pembayaran terlebih dahulu. Karena seluruh tagihannya nantinya dijanjikan dibayar oleh Pemprov NTT. Bahkan beliau juga meminta para kontraktor untuk menggerakkan alat berat milik mereka sendiri untuk membantu membuka akses jalan yang tertimbun longsor. Namun instruksi darurat ini justru memicu reaksi yang terbelah sebenarnya. Sebagian warganet apresiasi kecepatannya, sebagian lagi melempar kritik yang tajam. Ya tentu aja kritik yang beredar di media sosial rata-rata mempertanyakan kenapa beban awal itu dilempar terlebih dahulu ke pedagang, dan pertanyaannya seberapa pasti janji tagihan itu benar-benar dibayar. Sementara di lapangan gempa merusak 5 bandara, 2 pelabuhan, 1 rumah sakit, dan sejumlah puskesmas, dan TNI menerjunkan 1.267 personel lengkap dengan Hercules dan KRI. Lebih dari 5.000 warga masih mengungsi dan Kabupaten Manggarai menetapkan tanggap darurat sampai 90 hari ke depan. Instruksinya cepat, sekarang tinggal dibuktikan tagihannya beneran dibayar. Itu poin netizen. Malaysia masuk, terima kasih. di Aceh, Terima kasih di Malaysia. warga Malaysia. Betul, ini di tahun lepas para sahabat di Aceh. Terima kasih ya warga Malaysia ya. Di Aceh gerak cepat. Tuh ada bendera Malaysia. Malaysia dan Singapura. Bantuan NTT diblokir pemerintah. Jadi gempa dahsyat magnitudo 7,7 yang guncang NTT sudah memakan korban 70 orang meninggal dan 200 lainnya luka-luka. Negara-negara sahabat kayak Cina, Iran, sampai Turki udah nawarin bantuan kemanusiaan dan medis buat korban bencana gempa. Tapi pemerintah kita malah menolaknya karena merasa masih sanggup menanganinya sendiri pakai sumber daya nasional. Padahal ini gempa yang mengguncang wilayah timur Indonesia, daerah yang infrastrukturnya aja masih tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa. Sementara alasan pemerintah cuma masih bisa kita tangani. Kalimat yang kelihatan lebih mikirin citra ketimbang kecepatan pertolongan buat korban. Aduh, capek! Penyaluran akan dilakukan Di tengah meriahnya pawai karnaval kabinet di Monas, negara open donasi untuk bencana gempa di yang NTT. tentunya scan ini hadir di layar. Dan nanti bersama-sama kita melihat hasil donasi yang telah terkumpul nantinya ya. Dan kami mohon Bapak Ibu yang sudah hadir di depan panggung untuk bisa sangat luar biasa ya Lady ya. tertib Iya. dan tidak saling dorong satu sama lain. Tentunya Benar. kita mengharapkan bahwa Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman
teman-teman, video yang sudah kita simak banyak yang dipertanyakan oleh netizen Indonesia maupun oleh orang Malaysia sendiri. Kenapa Malaysia tidak membantu semacam di Aceh? Bantuan lebih awal sampai daripada pemerintah kita sendiri di Indonesia ketika bencana banjir di Aceh, para sahabat. Jadi pertanyaannya semacam itu. Rakyat di Indonesia, netizen-netizen di Indonesia banyak yang tidak bersyukur ketika dibantu. Mereka mengatakan bantuan daripada pemerintah lagi banyak macam itu, dan juga ngata-ngatain yang kotor-kotor kepada negara Malaysia. Dan akhirnya Malaysia, para sahabat, kenapa tidak menyentuh untuk mengirim bantuan kepada NTT yang ada di Timur-Timur? Karena sebelum terjadinya gempa tersebut, para sahabat, video Benek sudah tersebar meluas sampai ke netizen Malaysia. Mereka mengkutuk, mereka mengatakan, rakyat Malaysia hati-hati, setelah Jepang kalian sendiri kalau kalian tidak bisa menangani akan banyak makan korban, gitu kata si Benek. Tetapi fakta berpusing, para sahabat. Anggap kata pepatah lama mengatakan bagaikan meludah ke atas kena muka sendiri, macam itu. Padan muka si Benek, bersahabat. Bahkan si Benek setelah terjadinya gempa bumi magnitudo 7.7 itu, bersahabat, di NTT, Benek tak ada online di media sosial, bersahabat. Malu sampai ke ubun-ubun, bersahabat. Ini kita sebagai negara berjiran, anggaplah kita berjiran dengan tetangga macam itu, serumah macam itu, kita harus baik macam itu, tak perlu mengata-ngatain macam itu. Apa yang baik kita contoh macam itu, yang buruk kita tinggalkan, itu saja. Tak perlu mengkutuk semacam Benek mengatakan Malaysia akan terkena gempa bumi setelah Jepang, katanya. Malah negara kita sendiri yang kena, para sahabat. Dan sekarang pemerintah open donasi untuk pemulihan di NTT. Bahkan mereka membuka QR macam itu. Mereka akan rakyat-rakyat yang pergi kunjungan karnaval di Monas untuk perayaan yang kemarin masih 17 Agustus. Untuk perayaan Hari Kemerdekaan masih ada, para sahabat. Mereka menggalang dana. Dan bodohnya lagi pemerintah Indonesia, pejabat-pejabatnya mengatakan bahwasanya Indonesia rakyatnya kaya-kaya. Bahkan dalam bantal banyak yang menyimpan emas 1.800 ton, katanya, sahabat. Punya warga, punya negara, ya punya negara macam itu. Tak perlu kau usik punya warga, dan tambang-tambang itu punya negara. Mana hasilnya? Kok malah punya warga yang nabung nyicil untuk punya uang tabungan macam itu. Kalau nyimpan uang rupiah selalunya menyusut, mending simpan emas macam itu. Dan sekarang sama pemerintah malah dikatakan disuruh simpan untuk diinvestasikan macam itu. Tak ada yang percaya nanti diinvestasikan, disimpan kepada negara, nanti dikorupsi. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat. Dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.